Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Muhammad Aden Cata, Anissa Dwi Lestari, Sandi, dan Indra. Kami di sini ingin memaparkan dan membahas terkait landasan filosofis dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Secara etimologis, landasan filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari suku kata philen atau philos yang berarti cinta, sophis atau sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, ilmu atau kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu dan untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Untuk itu, filosofis memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat umum idealisme dan konsep filsafat umum realisme. Konsep filsafat umum idealisme yaitu 1. Metafisika atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan non-fisik yang bersifat psikis atau kejiwaan. 2. Manusia, makhluk yang mampu berpikir. Epistemologi pengetahuan diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali. 3. Aksiologi, manusia diperintah oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas absolut. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan, tujuan pendidikan, pengembangan karakter, pengembangan bakat insani, kebijakan sosial, kurikulum atau isi pendidikan. Peranan pendidik dan peserta didik menciptakan lingkungan pendidik, memberi teladan dan bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya. Selanjutnya, konsep filsafat umum realisme. 1. Metafisika bersifat fisik, materi manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakannya. Epistemologi diperoleh melalui penginderaan dan aksiologi bersifat relatif. Implikasi terhadap pendidikan, tujuan pendidikan, penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial, kurikulum atau isi pendidikan. Pendidikan komprehensif berupa sains metode, conditioning, pembiasaan, stimulus, respon. Peranan pendidik menguasai materi, terampil dalam teknik mengajar, menguasai materi, taat aturan dan tertib atau disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari Pendidikan Jasmani 2020 kelas A dengan nomor NPM 2021910008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan fisiologis pendidikan menurut pragmatisme dan Pancasila. Berikut pemaparannya. Landasan fisiologis pendidikan pragmatisme. Filsafat pragmatisme sebagai aliran filsafat yang lain sudah banyak dibicarakan dan dipraktikkan teorinya dalam dunia pendidikan. Pembicaraan ini meliputi pemikiran filsafatnya dan strateginya dalam pemecahan masalah-masalah yang bersifat praktis. Selain sebagai objek kajian, pragmatisme juga dikenal memiliki sikap dan metode mengarah pada fungsi, kegunaan, dan akibat setiap konsep gagasan daripada hanya berputar-putar membicarakan masalah metafisis fisiologis. Sehingga paham ini sedikit berbeda dengan paham-paham aliran yang lain. Kesan kontra terhadap filsafat pragmatisme muncul karena sebagai disebutkan tadi, yaitu keengganannya dalam mendiskusikan asumsi-asumsi dasar, persepsi, nilai-nilai yang mendasar, dan lebih cenderung langsung pada pembicaraan praktis. Padahal pemikiran fisiologis selalu berpijak pada pemikiran metafisis sebelum berlanjut ke pemikiran epistemologis dan aksiologis. Sebagai kajian filsafat yang memutuskan pada ketiga bidang tersebut, kepercayaan terhadap pandangan-pandangan metafisis akan mempengaruhi pemikiran epistemologis, dan kepercayaan terhadap pandangan keduanya akan menentukan kecenderungannya pada aksiologisnya. Berikut konsep filsafat umum pragmatisme. Pertama, metafisika, realitas selalu berubah. Kedua, manusia, hasil evolusi biologis, sosial, dan psikis. Epistemologis diperoleh pengalaman dan metode ilmiah.
Aksiologi harus teruji secara eksperimental. Implementasi terhadap pendidikan. 1. Tujuan pendidikan dan pertumbuhan, kurikulum dan isi pendidikan, pengamalannya telah teruji. 2. Metode problem solving, learning by doing, injury. Peranan pendidikan dan peserta didik. Memfasilitasi peserta didik agar belajar dengan aktif. Landasan fisiologis pendidikan menurut Pancasila. Landasan fisiologis pendidikan menurut Pancasila mengandung konsep religius, humanis, nasionalitas, dan sosialitas yang dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara fisiologis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. Dengan demikian, nilai Pancasila yang bersifat abstrak akan lebih memiliki peluang untuk dikonkretkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah konsep filsafat umum menurut Pancasila. 1. Metafisika. Poin 1. Hakikat realitas alam semesta tidak ada dengan sendirinya. Poin 2. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan. Kedua, epistemologis. Poin 1. Hakikat pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 3. Aksiologi. Poin 1. Hakikat nilai segala nilai hakikatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sementara implikasi terhadap pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk melanjutkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa maupun bernegara. Pada hakikatnya, manusia, yaitu peserta didik, dalam hal ini merupakan pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Maka dari itu, upaya pendidikan harus dipandang sebagai peran pembantu dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Nah, tadi itu adalah pemaparan materi yang teman-teman saya berikan. Nah, saatnya ini kita beranjak ke materi yang saya sampaikan terkait tentang peranan, landasan filosofis, beserta kesimpulan dari materi yang teman-teman saya berikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aden Ceta, NPM 2021911005. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang peranan landasan filosofis pendidikan. Peranan landasan filosofis pendidikan yaitu sebagai asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber. Dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum ataupun yuridis. Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan petunjuk dan cara bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan dari berbagai aliran filsafat lainnya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam, sama halnya dengan ragam aliran filsafat. Implikasi penganut realisme
menggunakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengajarannya melalui pengalaman sendiri, pengalaman yang dialami secara langsung atau pengalaman secara tidak langsung. Jadi, peranan landasan filosofis pendidikan adalah sebagai petunjuk ataupun cara bagaimana kita sebagai yang nantinya menjadi tenaga pendidik mengajar pada pendidikan secara langsung dan cara bagaimana kita memperlakukan para siswa ataupun peserta didik. Untuk kesimpulan yang saya sampaikan ini terkait semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Kesimpulannya yaitu landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Hubungan antara landasan filosofis dengan pendidikan yaitu sebagai pengembangan dari praktek pendidikan berdasarkan teori-teori filsafat. Untuk memahami landasan filosofi dalam pendidikan ini yaitu dengan cara sebagai petunjuk dari tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dilakukan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.